Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiratus Zahro. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 6. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang eksterior gateway protokol atau yang bisa disebut EGP. Memahami eksterior gateway protokol. Eksterior gateway protokol adalah protokol routing yang digunakan untuk pertukaran informasi routing antara gateway-gateway yang berbeda di luar jaringan otonom. EGP berperan penting dalam menghubungkan jaringan yang berbeda agar dapat saling bertukar data secara efisien dan terorganisir. Dalam presentasi ini, saya akan mengupas secara teknis dan rinci konsep, fungsi, mekanisme kerja, dan penerapan EGP, sehingga saya dapat memahami dasar-dasar serta implementasi protokol ini di lingkungan jaringan luas. Definisi dan fungsi utama EGP. Definisi EGP yaitu protokol yang digunakan untuk bertukar informasi routing antara gateway dari jaringan berbeda atau autonomous system. Fungsinya yaitu untuk mengatur route antara jaringan yang terpisah sehingga informasi jalur dapat disampaikan dan paket data diarahkan dengan cepat. Perannya yaitu menjadi protokol eksternal untuk mendukung pertukaran route di internet yang dulu menggunakan protokol ini sebelum munculnya BGP. Selanjutnya yaitu arsitektur dan komponen EGP. Yang pertama yaitu gateway. Router yang menghubungkan dua atau lebih jaringan otonom bertanggung jawab menjalankan EGP untuk pertukaran route. Yang kedua yaitu nextboard. Gateway di jaringan lain yang telah terhubung dan bertukar informasi routing dengan gateway lokal menggunakan EGP. Yang ketiga yaitu datagram. Unit data protokol yang berisi informasi routing yang dikirim antar gateway untuk memperbarui tabel routing. Selanjutnya yaitu proses kerja EGP dalam routing. Yang pertama yaitu inisialisasi. Inisialisasi di sini gateway memulai komunikasi dengan membangun hubungan dengan nextboard. Yang kedua yaitu pertukaran informasi. Gateway mengirimkan dan menerima datagram berisi update routing. Yang ketiga yaitu update table routing. Gateway memperbarui tabel routing lokal berdasarkan informasi yang diterima. Yang keempat yaitu pemeliharaan. Hubungan terus dipantau untuk memastikan keukaratan dan konsistensi route. Selanjutnya yaitu keunggulan dan keterbatasan EGP. Keunggulannya di sini yang pertama yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan pada jaringan kecil. Yang kedua yaitu mendukung pertukaran routing antar gateway dari AS yang berbeda. Yang ketiga yaitu memungkinkan pengelolaan route antar jaringan secara terstruktur. Keterbatasannya yaitu yang pertama, kurang skalabilitas untuk jaringan besar dan kompleks. Yang kedua yaitu hanya mendukung routing statis dan terbatas pada dua gateway nextboard. Yang ketiga yaitu tidak lagi digunakan secara luas digantikan oleh protokol yang lebih canggih seperti BGP. Selanjutnya, perbandingan EGP dengan protokol gateway eksterior modern. Yang pertama, skalabilitas yaitu EGP-nya terbatas cocok jaringan kecil. BGP-nya yaitu tinggi dioptimalkan untuk internet global. Yang kedua, fleksibilitas route. EGP-nya static nextboard tunggal, BGP-nya dinamis multi nextboard. Yang ketiga yaitu keandalan. EGP-nya yaitu keterbatasan dalam pemeliharaan hubungan. BGP-nya mekanisme penghindaran loop dan redundasi. Yang terakhir yaitu penggunaan saat ini.
EGP-nya hampir tidak digunakan dan BGP-nya yaitu standar global saat ini. Selanjutnya, implementasi dan penggunaan EGP di jaringan. Yang pertama, lingkup jaringan. Lingkup jaringan di sini biasanya digunakan di jaringan kampus atau organisasi kecil yang memiliki beberapa gateway terhubung. Yang kedua, konfigurasi. Konfigurasi di sini melibatkan pengaturan network gateway secara manual dan pemeliharaan tabel routing statis. Yang ketiga yaitu pengujian dan monitoring. Penting untuk secara rutin menguji konektivitas antar gateway dan merantau konsistensi root agar stabilitas jaringan terjaga. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang pertama, pemahaman dasar. EGP adalah protokol yang melayani kebutuhan routing antar jaringan yang berbeda secara sederhana dan efektif. Yang kedua yaitu keterbatasan teknologi. Keterbatasan teknologi membuat EGP kurang cocok untuk jaringan besar dan modern sehingga kini agak tergantikan oleh BGP. Yang ketiga yaitu pelajaran untuk insinyur jaringan. Memahami EGP penting untuk mengerti evolusi protokol routing dan fondasi protokol gateway eksterior saat ini. Untuk kedepannya pelajari protokol modern seperti BGP agar dapat mengelola routing di jaringan luas dengan kompleksitas lebih tinggi dan efisiensi tinggi. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.